Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya, NPM 30. Saya dari Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas bahasa Indonesia, yaitu mengenai karya tulis ilmiah. Pada kesempatan kali ini, saya membuat makalah ilmiah dengan judul Efektivitas Program Kuliah Daring untuk mengatasi persoalan dalam proses pembelajaran di UPN Veteran Jawa Timur. Pada makalah kali ini yang akan dibahas yaitu yang pertama, kelebihan dan kekurangan kuliah dengan sistem daring. Yang kedua, mengetahui keefektifan penerapan pembelajaran sistem daring yang dilakukan di UPN Veteran Jawa Timur. Adapun manfaat dari makalah ini yaitu untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan program kuliah sistem daring. Dan yang kedua, untuk mengetahui seberapa efektif dengan diterapkannya pembelajaran sistem daring yang dilakukan pada saat ini. Tujuan dari makalah ini yaitu sebagai bahan evaluasi mengenai pembelajaran yang dilakukan dengan sistem daring. Yang kedua, untuk memberikan solusi yang lebih efektif dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di tengah persebaran wabah COVID-19 ini. Langsung saja, untuk kajian teori, yang pertama pengertian efektivitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, efektivitas adalah daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu pengertian sistem daring. Komunikasi daring adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan atau melalui jaringan internet. Komunikasi yang terjadi di dunia semua tersebut lazim disebut komunikasi di dunia maya atau cyberspace. Yang ketiga yaitu pengertian proses pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses kegiatan belajar mengajar yang juga berperan dalam membentuk keberhasilan belajar siswa. Dari proses belajar ini akan terjadi sebuah kegiatan timbal balik antara dosen dan mahasiswa untuk menuju tujuan yang lebih baik. Selanjutnya langsung ke bab pembahasan. Yang pertama yaitu metode penelitian. Di sini saya menggunakan metode penelitian yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun objek penelitiannya yaitu yang pertama lokasinya berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jawa Timur. Waktunya saya melaksanakan atau membuat makalah ini pada tanggal 27 sampai 30 April 2020. Dan untuk respondennya yaitu mahasiswa akuntansi semester 2 UPN Veteran Jawa Timur yang saya pilih secara acak. Dan untuk jumlah respondennya kurang lebih yaitu 20 orang. Untuk analisis data, teknik analisis data merupakan suatu langkah paling menentukan dari suatu penelitian. Karena analisa data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian, analisis data dapat dilakukan melalui tahap berikut ini. Yang pertama yaitu tahap penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Selanjutnya, untuk pembahasan dari makalah ini, ditemukan beberapa hasil yaitu yang pertama tentang kelebihan dan kekurangan kuliah daring. Untuk kelebihannya, dari kuliah daring ini, mahasiswa dapat melaksanakan kegiatan perkuliahan tanpa harus datang ke kampus. Selain itu, waktu yang digunakan dalam perkuliahan daring yaitu lebih fleksibel karena mahasiswa juga dapat melaksanakan kuliah sambil melakukan kegiatan atau aktivitas yang lain.
Namun di samping itu, kuliah daring juga memiliki kekurangan. Selain memiliki kelebihan, kuliah daring ini memiliki kekurangan sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mengeluhkan jaringan untuk kuliah daring ini yang sulit karena tidak semua mahasiswa rumahnya berada di daerah perkotaan. Juga terdapat mahasiswa yang rumahnya di daerah pedesaan yang minim akan jaringan internet. Selain itu, mahasiswa kurang bisa memahami materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosen, karena sebagian dosen itu hanya memberikan materi saja tanpa memberikan penjelasan kepada mahasiswa. Jadi para mahasiswa kurang memahami materi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu dosen. Dan yang lainnya yaitu sebagian dosen memberikan tugas kepada mahasiswa yang biasanya melebihi dari tugas biasanya yang diberikan secara tatap muka. Lalu selanjutnya mengenai keefektifan penerapan pembelajaran sistem daring yang dilakukan di UPN Veteran Jawa Timur, menurut saya kuliah dengan sistem daring ini belum efektif diterapkan di UPN Veteran Jawa Timur karena ditinjau dari kelebihan dan kekurangannya. Kuliah sistem daring ini lebih banyak memberikan kekurangan daripada kelebihannya. Jadi kesimpulan dari makalah yang saya buat ini yaitu kuliah dengan sistem daring belum efektif untuk mengatasi persoalan dalam proses pembelajaran di UPN Veteran Jawa Timur. Karena yang pertama, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kuliah dengan sistem daring memiliki banyak kekurangan sehingga menimbulkan pro dan kontra. Yang kedua, kuliah dengan sistem daring belum efektif untuk mengatasi persoalan dalam proses pembelajaran di UPN Veteran Jawa Timur, meskipun dalam kondisi seperti ini, kuliah dengan sistem daring menjadi satu-satunya pilihan. Dan untuk saran, bagi pembaca sendiri, hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan pengetahuan terkait dengan efektivitas program kuliah sistem daring untuk mengatasi persoalan dalam proses pembelajaran di UPN Veteran Jawa Timur. Yang kedua, bagi pemerintah, khususnya Kementerian Riset Teknologi atau Kemenristekdikti sebagai acuan ke depannya untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau sistem daring, supaya masalah-masalah yang ditemukan dalam makalah ini bisa diatasi dan kedepannya lebih siap dalam melaksanakan kuliah dengan sistem daring. Sekian presentasi dari saya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.